Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar? Sehat lahir dan batin? Alhamdulillah. Tetap bersemangat di dalam membimbing anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, harapan kita masa depan insya Allah. Ayah bunda, kita adalah pemegang amanah pertama dan utama untuk mengembangkan anak-anak kita. Salah satu yang paling penting kita kembangkan adalah bagaimana kita mengenalkan, mengajarkan, menanamkan, menghebatkan, menjaga akhlak anak-anak kita. Berikut ini beberapa orang pengkisah terbaik yang kita punya akan memberikan inspirasi kisah-kisah terbaik juga kepada ayah dan bunda. Silakan ayah bunda nikmati dan cari inspirasi. Mudah-mudahan ayah bunda bisa juga bercerita kepada anak-anak kapan saja. Mari kita mulai. Bismillah. Pernah dengar nama Mus'hab bin Umair? Betul, Mus'hab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Mus'hab dilahirkan di kota Mekah dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, Mus'hab terbiasa hidup mewah dan dimanja. Bajunya selalu bagus dan indah. Barang-barangnya mahal-mahal dan mewah. Tapi sejak Mus'hab masuk Islam, dia tinggalkan segala kemewahannya. Mus'hab hanya mencari ridho Allah dan Rasulnya. Suatu ketika Nabi Muhammad mengutus Mus'hab untuk pergi ke Madinah. Buat apa? Untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang di Madinah. Mus'hab akan berdakwah. Dengan semangat, dia siapkan segala perbekalannya, termasuk untanya. Setelah semuanya sudah siap, maka pergilah Mus'hab untuk mengajarkan agama Islam, yang waktu itu orang Madinah baru ada 12 orang yang masuk Islam. Mereka berbayat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Karena itu Mus'hab semangat untuk berdakwah kepada mereka. Akhirnya Mus'hab pun berjalan. Dia mulai menunggangi untanya melewati padang pasir yang sangat luas. Terik matahari tidak dihiraukannya. Hingga akhirnya sampailah Mus'hab di kota Madinah. Ketika itu Mus'hab tinggal di rumahnya As'ad bin Zararah. Orang-orang muslimin di sana belajar pada Mus'hab. Mus'hab mengajarkan Al-Quran, Mus'hab mengajarkan agama Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Dari yang tadinya 12 orang muslimin di sana, karena Mus'hab itu orangnya cakap, cerdas, akhlaknya mulia, semakin banyak orang-orang di kota Madinah yang masuk Islam. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran bagi kepala-kepala kabilah yang ada di Madinah. Saat itu berkumpullah Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr. Sa'ad berkata pada Usaid, "Usaid, bagaimana ini? Orang Mekah itu telah datang ke kota kita. Dia telah mengacau balaukan agama kita. Sekarang lihat, banyak masyarakat yang sudah masuk agama baru itu, agama yang hanya mengenal satu Tuhan itu. Ini tak bisa dibiarkan." Usaid yang mendengar kata-kata itu juga akhirnya marah. Benar, ini tak bisa dibiarkan. Baiklah, aku akan datangi orang Mekah itu di rumahnya Asad. Lalu akan kuusir. Kalau dia macam-macam, akan kubunuh dengan tombakku. Mana tombakku? Usaid mengambil tombaknya. Wajahnya merah padam. Dia lalu bergegas ke rumahnya Asad untuk bicara dengan Mus'hab dan untuk mengusir Mus'hab. Bahkan dia akan membunuh Mus'hab. Ya
ayo datang. Dung, 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 dung. Sampailah Usaid di rumahnya As'ad. Saat itu Mushab sedang mengajarkan ajaran agama Islam kepada kaum muslimin di sana. Usaid pun datang. Hei, keluar kau orang Mekah, keluar kau, keluar. Semua orang ketakutan. Wah, gawat. Kepala kabilah kita datang. Serem. Wih, aku takut. Semuanya mundur satu persatu. Tapi Mushab tetap tenang. Usaid dia menghunuskan tombak. Hei orang Mekah, apa yang kau ajarkan di sini? Apa yang kau katakan kepada masyarakat? Kau telah membodoh-bodohi masyarakat yang ada di sini. Dengar, keluar kau dari kota ini. Kalau kau tidak mau keluar, maka akan kuhunus tombakku ini ke dadamu. Semua orang ketakutan, semua mundur ke belakang. Tapi Mushab tetap tenang. Dia berusaha tidak terpancing emosinya melihat Usaid yang wajahnya merah padam dan menghunuskan tombak. Wajah Mushab tetap teduh, tapi dengan wibawa dia pun berkata, duduklah dulu. Tak maukah kau dengar penjelasanku sedikit? Menurutku, jika engkau bisa menerima penjelasanku, biarkanlah kami. Tapi jika engkau tak suka, aku akan menghentikan apa yang tidak engkau sukai itu. Dan ternyata teman-teman, Usaid ini orang yang bijak. Dalam hatinya dia berkata, ya gak ada salahnya sih duduk dan dengerin. Kalau aku gak suka, toh dia akan segera pergi. Baiklah Mushab, aku akan duduk. Diletakkan tombaknya dan dia pun mulai mendengarkan Mushab. Mushab mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mengalir sangat indah. Lalu ayat-ayat Al-Quran itu masuk ke dalam telinganya Usaid hingga menembus dadanya, menerangi hatinya. Usaid berkata, diam, stop. Apa ini? Aku tak pernah mendengarnya. Hei Mushab, apa yang harus dilakukan orang bila ingin masuk agama ini? Orang-orang sungguh tambah ketakutan. Wah, gawat ini. Tapi Mushab dengan tenang menjawab, yang harus dilakukan adalah membersihkan pakaian dan bajunya, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tiba-tiba Usaid pun berdiri, dia pergi keluar dari rumah itu. Semua kaum muslimin yang ada di sana bergetar hatinya. Jangan-jangan dia akan memanggil orang-orang kafir itu, lalu mereka semuanya akan datang ke sini. Tapi Mushab tetap tenang. Tenanglah saudara-saudara. Benar, gak berapa lama Usaid pun datang. Bajunya sudah bersih, dari rambutnya menetes air, tanda ia habis mandi. Sambil berdiri, ia dengan lantang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gema takbir bergema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Usaid pun yang tadinya emosi sekarang udah masuk Islam. Tak lama dia pergi lagi. Orang-orang berkata, bahwa apa Usaid itu? Ternyata Usaid menemui sahabatnya Sa'ad bin Mu'az. Dia berkata, Sa'ad, datanglah engkau ke sana, ke rumahnya Asad, temui Musa. Ada apa? Engkau kok seperti ini? Ayolah datang. Akhirnya Sa'ad, dia pun penasaran, dia datang ke sana. Dia mendengar Mushab membacakan Al-Quran. Sama seperti Usaid, masuk ke dalam hatinya, bergetar hatinya. Seketika itu ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bayangkan adik-adik, 2 kepala kabilah Madinah masuk Islam. Karena apa? Karena ketenangannya Mushab bin Umair yang tidak terpancing emosinya, yang bisa mengontrol dirinya, yang tetap tenang dan sabar. Seketika berbondong-bondong orang-orang kota Madinah mendatangi Mushab. Mereka tahu pemimpin mereka telah masuk Islam. Mereka semua pun mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kota Madinah pintu pun terbuka. Akhirnya beberapa tahun kemudian Rasulullah hijrah ke kota itu. Berkat apa? Berkat ketenangan yang Mus'hab bin Umair. Semoga kita bisa meniru teladannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.